Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 4 September 2024, hari Rabu dalam minggu biasa ke-22. Injil renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 hingga 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu mengherdik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sudahkah Anda meminta Yesus untuk menyembuhkan seseorang yang dekat dengan Anda pada hari ini? Dalam Injil hari ini, Simon dengan rendah hati meminta Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit demam. Dan segera Yesus pergi kepadanya dan menyembuhkannya. Namun demikian, bagaimana jika Simon tidak meminta Yesus menyembuhkan ibu mertuanya? Sudah tentu ibu mertuanya tidak akan sembuh. Tetapi pastinya dia disembuhkan atas dasar doa-doa Simon yang penuh dengan kerendahan hati. Tindakan Simon yang meminta Yesus menyembuhkan ibu mertuanya ini merupakan peringatan yang sangat baik untuk kita, bahwa kita juga mesti memastikan bahwa kita berdoa kepada Yesus untuk menyembuhkan dan menerangi orang lain, terutama mereka yang rapat dengan kita. Ramai orang di seluruh dunia yang sangat memerlukan penyembuhan daripada Yesus. Oleh itu, saudara dan saudari, janganlah kita menganggap remeh kuasa doa kita untuk orang lain, terutama bagi orang sakit dan bagi mereka yang belum mengenali kasih Yesus. Seperti Santa Monica yang tidak putus-putus berdoa selama 17 tahun yang panjang untuk pertobatan anaknya Agustin yang hidup di dalam dosa pada masa itu. Akhirnya doanya didengari oleh Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mulai belajar mendoakan orang lain, karena doa adalah permohonan secara langsung kepada Tuhan, dan kita percaya sebagaimana Yesus mendengarkan permohonan Simon, Dia juga akan mendengar dan menjawab setiap permohonan kita dalam caranya yang tersendiri. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.